orang yang mendapatkan dzalika huwal fadl, tapi mendapatkan fadl yang begitu besar dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya punya generasi putra putri kita. Saya tadi nanya kepada kepala sekolah, ada yang 3 juz, ada yang 2 juz, ada yang 1 juz. Ini kelas 1, kelas 2 jadikan tabungan. Kalau per 1 tahun 1 juz, begitu lulus kelas 6, insya Allah 6 juz. Doakan. Bisa mampu di usia 10 tahun, 12 tahun menghafal 6 juz itu luar biasa. Luar biasa. Insya Allah kita doakan. Tadi saya dengar dari ibu yang sambutan, ada yang sedang di juz 26. Apakah 26 ini dari 30, 29 sampai 26? Apakah dari juz 1 sampai 26? 30. Juz 1. Oh, 30 ke 26 berarti 5 juz ya. Sedang digarap 5 juz. Baru berapa? 1/4 Al-Quran. Masih ada berapa juz lagi? 25 juz. Anak-anak saya tanya, ada berapa juz dalam Al-Quran semuanya? Ada 30 juz. Ada berapa surat? Ada berapa surat dalam satu Quran? Ada 114 surat. Harus tahu ya. Di mana surat yang pertama? Terletak di pembuka Al-Quran, surah yang dinamakan Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Kedua Al-Baqarah, mungkin itu belum dihafal. Masuk di juz 30, ada di situ namanya surah An-Nas. Anak-anak, surah An-Nas itu surah yang keberapa? Ke 114. Saya ikut turun tangan dalam pembuktian sertifikat. Kalau dulu LPTQ sebelumnya cukup dengan data di bawah. Dengan kepengurusan kami rubah, dibuktikan dengan pembuktian hafalan. Ada yang 5 juz kita tes semuanya, minimal ada 5 soal per juz itu ada. Kalau jalan, kalau bisa melanjutkan dari masing-masing juz, maka ajuan yang diajukan oleh Bapak dan Ibu guru ke LPTQ setelah dibuktikan, maka akan kami cantumkan 5 juz. Tetapi setelah dibuktikan, yang awalnya 5 juz begitu dites hanya 3 juz, maka 3 juz itu yang kami cantumkan dalam sertifikat. Kita bukan mencari kuantitas, kita ingin mengedepankan kualitas. Baik kualitas lembaga ini sendiri, kualitas LPTQ, terlebih kualitas putra putri kita. Dari sini akan ketahuan siapa yang hafal sebenarnya sudah hafal, siapa yang baru distorkan pertama saja. Tentu menghafal Al-Quran beda, menang bubuh waktu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kehadiran putri-putri kita semakin menambah semangat, termasuk orang tua. Bapak dan Ibu insya Allah ketika mendorong putra-putrinya untuk senantiasa berada di dalam mengelola, memuliakan, mengagungkan Al-Quran, maka Bapak dan Ibu termasuk bagian orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Kalau dilanjutkan ayat yang tadi 33-nya di surah Fatir, jannatu adn yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Luar biasa kenikmatan surga. Kalau kita berbicara tentang surga, begitu penghargaan terhadap orang-orang menghafal Al-Quran, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan putra putri kita, mudah-mudahan setelah lulus dari sini, baik yang masih sekolah di sini, saya minta bantuan orang tua. Saya minta perjuangannya betul-betul diawasi. Di zaman saat ini yang kita tahu diseret oleh sistem kemajuan teknologi, putra siapa, putri siapa yang tidak diberikan HP di rumah? Hampir semua